Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan asma dan sifat Allah. Kali ini yang ke-43, Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Kata Ar-Raqib disebutkan Al-Quran sebanyak 5 kali, dan 3 diantaranya merupakan sifat Allah. Kata Ar-Raqib memiliki satu asal kata yang menunjukkan hal tegak berdiri untuk menjaga sesuatu. Karena itu, Ar-Raqib bisa berarti Al-Hafiz yang menjaga, dan Al-Marqab yakni menara orang, tempat mengawasi atau meneropong. Menurut Imam Ar-Raghib, asal kata Raqib adalah Ar-Raqabah, leher, dan darinya beberapa makna lain diturunkan. Jadi berdasarkan pemahaman ini, Ar-Raqabah adalah leher dan Ar-Raqib adalah penjaga yang mengawasi leher objek yang dijaga, atau karena penjaga berada di atas leher yang dijaga. Allah telah menegaskan dirinya sebagai Ar-Raqib. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 1. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ar-Raqib sebagai asma Allah adalah zat yang ilmunya melampaui semua hambanya. Tak ada satupun yang tersembunyi darinya. Bagi Allah tidak ada beda antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Al-Quran menegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 10 yang artinya, sama saja bagi Tuhan siapa di antara kamu yang merahasiakan ucapannya dan yang berterus terang dengan ucapannya, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Pengawasan Allah bersifat menyeluruh dan total. Dia menjaga segala sesuatu, mengawasinya hingga tak ada sesuatu pun yang luput darinya. Allah menyuruh para malaikat yang mulia untuk selalu mencatat setiap gerak-gerik para makhluknya. Dalam surat Qaf ayat 18 yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dalamnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Imam Al-Ghazali mengartikan Raqib sebagai yang maha mengetahui lagi maha memelihara. Dia memelihara sesuatu dan tidak lengah terhadapnya. Dia memperhatikan dengan perhatian yang berkesinambungan. Dia menjadikan yang disaksikan bila sesuai kehendaknya tidak akan melakukannya. Hal yang demikian itulah dinamai Raqib. Sifat ini berkaitan dengan ilmu serta pemeliharaan yang terjadi secara berkesinambungan. Pengawasan ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan atau menjerumuskan yang diawasi, tetapi justru sebaliknya. Ibnu Qayyim melukiskan makna sifat ini dalam salah satu syairnya. Dia maha mengawasi segala yang tersembunyi dan yang terlihat, apalagi dengan perbuatan anggota tubuh. Sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi, Allah Ar-Raqib adalah zat yang mengawasi, menyaksikan dan mengamati segala yang dilihat dengan pandangannya, segala yang didengar dengan pendengarannya, serta segala yang wujud dengan ilmunya. Demikianlah pemahaman Allah sebagai Ar-Raqib. Saudaraku, pesan dan hikmah yang bisa kita tangkap dari sifat Ar-Raqib yang maha mengawasi ini adalah Allah maha mengawasi. Dia senantiasa memantau sikap dan perilaku manusia. Tidak ada satupun yang luput dari pantauannya. Dengan demikian, maka pesan-pesan yang harus kita pahami pertama adalah yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah selalu mengawasi kita. Keyakinan ini sangat manjur untuk menyadarkan kita agar senantiasa bersikap dan berbuat baik dalam menjalani hidup sesuai yang diajarkannya. Allah yang maha mengawasi setiap hambanya menunjukkan bukti bahwa Dia peduli dan adil terhadap kita. Dengan pengawasannya, Dia mengetahui siapa saja hambanya yang berbuat kebaikan, siapa pula yang berbuat keburukan. Berdasarkan penilaian itu, Allah akan memberikan ganjaran yang sesuai atas perbuatan kita. Karenanya, pilihlah untuk selalu berbuat kepada kebaikan. Yang kedua, senantiasa melakukan introspeksi dan mengevaluasi diri. Karena Allah mengawasi kita, sejatinya kita berusaha untuk selalu introspeksi sekaligus mengevaluasi segala sikap dan perilaku kita supaya menjadi lebih baik. Kita memang tidak luput dari salah dan dosa. Itulah sebabnya introspeksi dan evaluasi diri menjadi sangat penting bagi perbaikan diri. Bukan malah cenderung
ekstrospeksi yang mengarah kepada egoisme dan senang menyalahkan orang lain. Yang ketiga, mengawasi peranan diri kita. Setiap orang memiliki peran sendiri-sendiri, baik peran di dalam rumah, di lingkungan tetangga, di masyarakat, maupun di tempat kerja. Pengawasan terhadap peran diri merupakan upaya dalam mewujudkan sikap tanggung jawab, yakni yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai bagian dari keluarga, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai bagian dari tetangga, sebagai bagian dari masyarakat, termasuk perannya sebagai karyawan, pekerja, profesional di sebuah perusahaan. Saudaraku, Ar-Raqib yang Maha Mengawasi harus menjadi sumber landasan dalam sikap dan mental kita sehari-hari dengan cara berusaha untuk selalu menunjukkan kebajikan demi mengharap pujian dan sanjungan dari Allah semata. Sebaliknya tidak mau memperlihatkan keburukan sekalipun sedikit karena takut terhadap kemurkaannya. Mengawasi sikap dan perilaku diri sendiri dengan cara introspeksi serta evaluasi demi perbaikan diri, terbuka terhadap kritikan serta tidak gampang menyalahkan siapapun, tidak gampang menyalahkan orang lain, memperlihatkan tugas dan peran sebaik mungkin sesuai kapasitas yang diemban sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai bagian dari tetangga dan masyarakat, sebagai pimpinan atau karyawan, pekerja maupun profesional. Memperhatikan nasib sesamanya dan menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan semampunya. Menutup pelajaran kita ini, mari kita simak salah satu ucapan dalam bahasa Inggris. Lot of people want extraordinary result, but they never willing to do something extraordinary. Hampir semua orang menginginkan hasil yang luar biasa, tetapi mereka tidak pernah bersedia melakukan hal-hal yang luar biasa. Umumnya orang hanya bersedia melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga mereka pun mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja. Untuk mendapatkan hasil yang lebih, kita harus mampu mengambil resiko, namun disertai perencanaan dan pertimbangan yang matang. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat Ar-Raqib yang Maha Mengawasi ini mampu menuntun kita dan kita menjadi manusia yang sadar bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, baik dalam terangnya siang maupun dalam keheningan malam. Maka ya saudaraku, marilah sama-sama kita jaga diri kita. Kita pastikan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita sehingga kita senantiasa berusaha untuk mengambil penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cintanya, mendapatkan ridhonya, sehingga hidup kita bisa mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.